Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk sukses bermain catur kawan, selain faktor skill, kita harus punya faktor luck atau faktor keberuntungan. Dengan dua faktor ini, kita bisa memetik kemenangan atau paling tidak bisa menghindari kekalahan. Dua faktor inilah yang dipunya oleh Magnus Carlsen saat dia bertemu dengan Dmitry Andrikin di kejuaraan dunia Blitz tahun 2018 di Saint Petersburg, Rusia. Seperti apa keberuntungan Carlsen ini saat bertemu dengan Andrikin? Kita langsung lihat saja ke atas papan. Di sini Carlsen pegang hitam dan Andrikin pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Carlsen membalas dengan Sicilia Defense. Di awal-awal video kali ini kawan, saya tidak akan tunjukkan langkah-langkah alternatif karena game ini cukup panjang. Agar admin juga tidak terlalu capek ngomong terus kawan, jadi kita akan analisa momen-momen kritikal saja. Sekali lagi, ini adalah permainan Blitz kawan, kontrol waktunya adalah 3 menit plus increment 2 detik. Dan langkah dilanjutkan oleh Andrikin memainkan kuda C3, bermain dengan Sicilia tertutup, kuda C6, gajah B5, kuda D4, mengancam gajah, tidak dihiraukan oleh Andrikin, melanjutkan pengembangan kuda F3. Karena posisi gajah ini sudah mendapatkan dukungan dari kuda, jadi putih tidak terlalu khawatir akan ancaman dari kuda hitam ini. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion A6, gajah ditarik mundur ke D3 dan Carlsen menarik mundur kembali kuda ke C6, menghindari pertukaran dengan kuda putih. Selanjutnya Andrikin rokade, pion D6 membuka diagonal petak terang, pion B3 persiapan Via-Cinto gajah di B7 dan Carlsen pun juga persiapan Via-Cinto gajah di petak G7 nanti. Gajah B2, gajah G7, pion H3 mengontrol petak G4 agar gajah hitam ini tidak bergerak untuk memberikan pimpinan bagi kuda putih. Selanjutnya pion E6. Sampai langkah ke-9 ini kawan, Carlsen memilih pertahanan yang solid dan ini bisa terlihat dengan kontrol yang kuat dengan para pionnya kawan. Di sini Carlsen mempunyai kontrol-kontrol yang kuat dengan para perwira dan pion pusatnya. Dan Andrikin melanjutkan dengan kuda A4. Membuka tantangan pertukaran gajah gelap tentu saja ditolak oleh Carlsen. Bermain dengan pion E5 menutup diagonal gelapnya. Selanjutnya kuda kembali ke C3, persiapan menempati petak yang strategis di petak D5 nanti. Dihadang oleh langkah kuda G ke E7. Pion A4 menghentikan ekspansi pion B5. Dibalas dengan langkah rokade oleh Carlsen. Selanjutnya gajah C4, memberikan pressure atau pimpinan bagi pion F7. Mungkin juga persiapan dukungan bagi kuda di petak D5 nanti. Dijawab Carlsen dengan pion H6. Kuda D5 menantang pertukaran kuda. Carlsen menolaknya, memainkan raja ke H7, menghindari diagonal panas kawan yang sudah diincar oleh gajah terang putih ini. Andrikin melanjutkan pertukaran kuda, pukul kuda di E7, dipukul balik menggunakan menteri, beteng putih E1, selanjutnya pion F5. Carlsen mulai memberikan tekanan di sayap raja untuk membuka lajur F tentunya. Dibalas dengan pion D3, memperkuat posisi pion, gajah D7, dan gajah B5. Mengincar kuda, kuda ke B4 berbalik mengancam gajah. Tapi dengan melangkahkan kuda ke petak B4 ini kawan, otomatis membuka akses bagi gajah putih menyerang pion B7. Langsung diambil oleh Andrikin, gajah pukul pion B7, beteng A bergeser ke B8, gajah mundur kembali ke D5 dan Carlsen langsung mengeliminasi gajah putih ini. Kuda pukul gajah dipukul balik oleh pion E, selanjutnya menteri ke F7 untuk mengincar pion D5 di backup oleh pion C4. Pion G5 lanjut Carlsen meneruskan rencananya untuk memberikan tekanan dengan pion-pion di sayap raja. Dibalas langkah pengorbanan kuda pukul pion E5. Langsung diterima dipukul balik menggunakan pion D. Gajah pukul pion E5 dipukul balik oleh gajah hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Putih minus 1 gajah kawan, tapi dia surplus 3 pion. Dan setelah pion D4 nanti yang bisa didorong oleh putih, maka putih akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri melawan 1 pion hitam ini nanti. Di sini Carlsen melanjutkan menteri F6 menyerang beteng, di backup oleh pion D4. Pion pukul pion dipukul balik oleh menteri, tetap memberikan perlindungan bagi betengnya.
Pada posisi ini kawan, Carlsen mempunyai kesempatan pukul pion B3 tapi tidak dilakukan oleh Carlsen. Hanya bermain dengan langkah beteng F ke E8 ingin beradu dengan beteng putih. Kenapa hitam tidak melakukan pukulan terhadap pion B3 kawan? Mungkin putih akan bergeser beteng A ke E1, memberikan ancaman skak berikutnya di peta E7 ini dihadang oleh beteng hitam di E8, beteng E7 skak, dan terbuka discover attack juga kan bagi menteri hitam. Ini mungkin akan memaksa hitam pukul beteng putih, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Dengan komposisi seperti ini masih sedikit unggul mungkin kawan bagi putih dan berharap dengan dua pion bebasnya ini. Tapi ini adalah permainan blitz kawan, mungkin Carlsen sudah tidak ingin mengambil resiko terlalu dalam dengan memainkan beteng pukul pion B3. Dia langsung bermain dengan beteng F ke E8, menawarkan pertukaran, ditolak dengan beteng A ke E1. Carlsen ingin tetap bertukar beteng, dipukul balik oleh menteri, dan langsung diterima oleh Carlsen. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng putih. Sekarang kita masuk dalam permainan endgame, 2 perwira hitam melawan 1 perwira putih. Tapi masih cukup berimbang kawan, karena putih masih unggul 3 pion di sayap menteri ini. Cukup setara dengan nilai gajah. Dan di langkah berikutnya ini, raja bergerak ke G6. Lagi-lagi kawan, Carlsen tidak berani pukul pion B3 karena ancamannya adalah ancaman skak untuk garbuan pada gajah hitam ini. Carlsen hanya memainkan raja G6, beteng E7 menyerang gajah dilindungi oleh beteng. Selanjutnya pion C5, raja ke F6, dan pion D6 melindungi beteng dari ancaman raja. Pion A5 menghentikan laju pion B kawan, dibalas dengan pion F3. Juga menghentikan laju pion-pion hitam di sayap raja. Pion F4, raja F2, gajah E6 menghindari tekanan dari beteng putih. Selanjutnya beteng bergeser ke B7, dibalas raja E5. Beteng B5 persiapan menyerang pion A5, dilindungi oleh beteng ke A8. Dan Andrekin mendorong pion D7-nya. Langkah ini adalah langkah jebakan kawan. Karena jika diambil oleh gajah hitam, selanjutnya adalah pion C6 open skak, dan gajah di langkah berikutnya akan tewas oleh pion putih ini. Jadi pada posisi ini Carlsen tidak berani mengambil pion ini kawan, raja bergerak ke D5. Inilah langkah krusial atau langkah yang kurang akurat dari Magnus Carlsen dalam permainan endgame ini kawan. Tadi pada posisi ini, langkah beteng ke D8 cukup kuat untuk membantu backup bagi gajah mengeliminasi pion ini. Jika pion putih ini didorong maju untuk skak kawan, raja tinggal bergeser ke peta D6 untuk persiapan juga mengeliminasi pion putih ini. Atau jika beteng putih ini pukul pion A5, beteng hitam pun bisa pukul pion D7. Dan dengan kekuatan raja plus gajah plus beteng, pasti bisa menghentikan laju 3 pion putih di sayap menteri ini jika hitam tidak kembali membuat langkah blunder. Tapi pada posisi ini, Carlsen membuat langkah yang kurang akurat dengan langkah raja D5, dibalas langkah beteng ke B6. Jika raja ambil pion, maka gajahnya akan tewas. Dan posisi beteng ini persiapan menuju ke peta D6 mendukung pionnya untuk promosi kawan. Di sini Carlsen pukul pion D7, beteng D6 skak menggarpu gajah, raja ambil pion, beteng ambil gajah, dan beteng hitam B8 persiapan pukul pion B3. Dilindungi oleh beteng D3, beteng B6, pion G3 menantang pion hitam, tantangan ditolak, beteng hitam bergeser ke E6, pion pukul pion, dipukul balik oleh pion G, selanjutnya beteng C3 skak, raja B4, beteng C4 skak, raja ambil pion, beteng ambil pion F4, beteng hitam bergeser ke B6, persiapan mungkin ingin beradu kawan di peta B4, ingin mengeliminasi pion yang ada di peta A4, selanjutnya beteng putih H4. Jika beteng ini diadu ke peta B4, maka beteng putih siap mengeliminasi pion di lajur H ini. Raja ke A3, beteng E4, beteng hitam B2 skak, raja ke E3, pion H5, pion H4, beteng hitam B3 skak, raja ke E2, beteng ke B2 skak, raja ke E3, beteng kembali skak, raja ke F2. Maju ke peta F4 pun tak ada masalah kawan. Jika terjadi tantangan pertukaran beteng, dapat dipastikan dengan variasi ini pun putih masih bisa menang. Karena secara perhitungan matematis, putih masih menang tempo kawan jika dilanjutkan seperti ini.
Tapi juga kemungkinan akan terjadi skak yang berulang untuk sementara waktu sampai putih bisa menahan skak dari hitam nanti. Tapi pada posisi seperti ini, Andrekin bermain dengan langkah raja ke F2, beteng C3, pion F4, beteng C5, raja ke E3, dan raja hitam bergerak ke B3. Beteng putih D4 memberikan akses bagi raja maju ke depan, dibalas langkah raja C3, raja E4, beteng C8, dan beteng putih D3 skak, raja ke B4, beteng D4 skak agar raja tidak bisa pukul pionnya, raja ke C3, dan beteng kembali ke D3 skak, raja kembali ke B4. Andrekin tidak mau mengulangi lagi langkahnya agar tidak terjadi repetition move. Dia memainkan pion F5, raja ambil pion F6, raja ke B4 memberikan jalan bagi pionnya. Selanjutnya raja putih F5, pion A4, pion F7, pion A3, dan raja ke G6, pion A2, beteng turun ke D1. Persiapan mengeliminasi bila pion hitam ini didorong maju. Raja hitam B3 dan beteng putih bergerak ke A1, persiapan pukul pion. Pada posisi ini, raja putih jika langsung bergerak ke G7 juga tak masalah bagi putih kawan. Masih saja putih nanti akan menang. Tapi Andrekin lebih memilih langkah beteng bergeser ke A1. Ini untuk menghindari tadi kawan langkah beteng yang digeser untuk menutup akses bagi beteng putih pukul pion. Tapi tetap saja pion putih masih bisa promosi dengan variasi ini karena tinggal satu petak saja. Di sini Carlsen melangkahkan raja B2, beteng putih pukul pion B2 skak, dipukul balik oleh raja hitam. Dan secara kalkulasi matematis kawan, putih sudah menang dengan keunggulan satu pion pada posisi ini. Tinggal dua petak lagi, raja ke G7, pion promosi dipukul oleh raja putih, dan raja balik untuk mendapatkan pion hitam, dan pion putih ini bisa didorong maju ke depan. Tapi pada posisi ini adalah posisi yang krusial juga bagi putih kawan. Jika langsung memainkan rajanya ke G7, ini adalah langkah blunder. Karena dengan variasi ini kawan, permainan akan berakhir remis. Coba kita lihat. Raja akan bergerak, pion promosi, dipukul oleh beteng hitam, dipukul balik oleh raja putih, raja hitam mulai bergerak kawan, dan seterusnya. Posisi di langkah-langkah berikutnya akan berada dalam posisi remis. Dan dengan langkah-langkah seperti ini, raja hitam nanti bisa berada di sudut papan, dan jika tetap nekat maka nanti akan terjadi settlemate. Permainan pun akan remis. Jadi langkah terbaik pada posisi ini adalah raja pukul pion H5 terlebih dahulu. Inilah yang dilakukan oleh Andrekin, dan sudah jelas Carlsen akan kalah dengan variasi ini kawan. Raja hitam mulai bergerak ke B3, raja putih G6, raja hitam C4, raja putih ke G7, dan di langkah berikutnya pion bisa promosi. Tapi selepas raja hitam ini bergerak ke D5 kawan, di sini Andrekin melakukan kesalahan, melakukan blunder, melewatkan langkah kemenangannya. Dia melangkahkan pion H5. Ini adalah langkah blunder kawan, dan ini membuat permainan akan berakhir remis. Langkah terbaik harusnya langsung mempromosikan pion. Ini adalah langkah terbaik. Dan di langkah berikutnya putih masih mempunyai tempo untuk mengawal pionnya ini. Tapi dengan variasi langkah pion H5 terlebih dahulu kawan, maka raja hitam mempunyai tempo mendekati pion putih. Jika sekarang putih memainkan pion H6, maka raja hitam akan ke E7 menghentikan laju pion F ini. Jika pion H7, selanjutnya adalah beteng D8, langkah menunggu. Jika nanti salah satu pion ini didorong maju, beteng siap pukul, beteng H didorong maju, beteng pun siap pukul, dan permainan berakhir remis. Atau pion H ini didorong maju terlebih dahulu, beteng akan pukul, dan nanti raja hitam akan pukul pion yang ada di lajur F. Jadi permainan akan tetap berakhir remis pada posisi seperti ini. Andrekin mempromosikan pionnya terlebih dahulu. Pion F promosi menteri, disikat oleh beteng hitam, dipukul balik oleh raja putih, dan raja hitam mempunyai waktu untuk mendekati pion putih ini, dan permainan berakhir remis di langkah ke-76 setelah raja hitam mendekati pion putih ini. Sudah tidak bisa lagi kawan pion ini promosi karena bisa disikat oleh raja hitam. Inilah kawan keberuntungan Magnus Carlsen di permainan endgame saat dia kalah satu pion dan sudah jelas-jelas bisa kalah.
Tapi ternyata Andrekin dalam waktu yang mepet, dia melakukan langkah blunder melewatkan langkah kemenangannya. Sesuatu hal yang biasa kawan dalam permainan blitz, di ujung-ujung waktu biasanya pemain sudah kejepit masalah waktu. Itulah mengapa faktor skill, faktor keberuntungan menjadi kunci penting dalam permainan catur. Bukan hanya permainan catur saja kawan, hampir semua aspek membutuhkan faktor keberuntungan. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.